aku Nesya, dan di sini aku kedatangan narasumber yang bakal menginspirasi kalian semua. Tentu saja di sini episode kali ini tentunya spesial, bukan dari bidang farmasi atau seputaran farmasi, melainkan seputaran olahraga. Di sini aku kedatangan Teh Nazira. Teh Nazira ya, juara 1 lomba pencaksilat. Sebelum kita mengulik-ulik lagi tentang Teh Nazira, boleh nih Teh Nazira perkenalan dulu terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazira Aulia Putri dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023. Oke, Teh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Oke, kesibukannya nih sehari-hari gimana? Kesibukan sebagai mahasiswa farmasi tentunya aku tuh disibukin sama perkuliahan, terus juga ada juga praktikum. Paling kalau di luar perkuliahan itu aku ikut organisasi himpunan sama ikut UKM. Oke nih Teh, aku mau nanya, awalnya gimana sih Teteh bisa tertarik ke pencaksilat khususnya di seni tunggal senjata? Oke. Kalau tertarik itu sebenarnya aku udah ikut silat tuh kan dari kecil ya, dan itu pun di pertamanya tuh karena dari orang tua nyuruh aku buat ikut kesenian, tapi karena akunya itu nggak mau ikut seni tari gitu, jadi akhirnya aku pilih bela diri dan pencaksilat. Nah, terus juga aku itu diajak sama teman TK aku, jadinya kita tuh dulu berdua bareng gitu ikut silatnya, makanya mungkin sampai sekarang jadinya ikut silat sih paling. Dari kecil ya berarti dilatihnya juga sampai sekarang. Oke nih Teh, persiapan buat lomba yang kemarin, dan apa tantangan Teteh selama mengikuti pelatihannya? Oke, kalau misalnya persiapan lomba itu, kita tuh persiapan lombanya cukup singkat karena biasanya tuh atlet-atlet lain tuh bisa dari 3 bulan atau 4 bulan lalu. Cuman kita tuh kemarin 1,5 bulan itu, dari akhir Juni sampai ke awal Agustus. Nah, untuk persiapannya tuh karena kita latihan setiap minggunya tuh 2 kali seminggu. Kalau misalnya mendekati ke perlombaan itu ditambah lagi pelatihannya jadi lebih intens gitu, jadi 3 sampai 4 kali seminggu. Buat tantangannya itu mungkin karena aku ikutnya kan kategori dari seni ya, karena seni tunggal gitu. Jadi gerakan atau aturannya itu udah diatur gitu sama lembaga atau sama IPSI-nya. Oh, jadi nggak bisa sesuka kita ya? Nggak bisa improve, nggak bisa ini mau kesini, gerakan selanjutnya kesini gitu, nggak bisa. Jadi kita tuh harus udah mengikuti aturan itu sih. Jadi harus dihafal juga ya tantangannya itu. Oke nih Teh, waktu lomba berlangsung, momen apa sih yang berkesan buat Teh Nazira? Momen berkesan saat lomba itu pasti banyak banget ya, selain dari kemenangan juga karena kemarin itu kita dari UKM Silat ngasih tim atau jadi sebuah tim UKM Silat Unisba gitu. Jadi tuh menurut aku yang berkesan itu karena kekeluargaannya gitu loh, karena kita tuh setiap pemain Unisba yang akan main, kita tuh saling support, saling kasih yel-yel tersendiri gitu, kasih semangat lah buat teman-teman dari UKM Unisba biar lombanya juga semangat gitu. Jadi menurut aku momen berkesan sih gitu. Kalau boleh tahu nih, dari fakultas mana aja yang ikut? Kemarin itu karena ada 10 peserta dari Unisba, itu dari fakultas hukum ada, dari fakultas MIPA juga ada, terus fakultas banyaknya tuh fakultas psikologi, terus juga ada fakultas tarbiyah, terus juga ada fakultas kedokteran. Bisa ya bagi waktunya? Cukup aneh juga karena katanya tuh dari fakultas kedokteran tuh emang jarang ikut UKM. Termasuk yang jarang, bahkan di farmasi pun jarang banget ikut UKM karena kan dia tahu sendiri ya farmasi kayak gimana ya. Betul. Kalau cewek ini ada berapa yang ikutan? Kemarin itu ada 2 orang, satu aku dan satu lagi dari fakultas psikologi. Selanjutnya nih, perasaan Teh Nazira pas diumumin juara 1 gimana? Gak nyangka dan nyangka juga, karena gak nyangkanya tuh ternyata kan banyak peserta juga dari universitas yang ini karena udah ikutnya kan se-Jawa Barat gitu, dan mereka pun emang bagus-bagus gitu silatnya, jadi pasti sih gak nyangka sih. Oke Teh Nazira, kalau boleh tahu nih orang yang berjasa atau support system Teh Nazira itu siapa sih sampai bisa mau ikutan pencaksilat?
Udah pasti dari orang tua tuh jadi support system aku ya, apalagi dari ibu tuh pasti ngedukung banget apa yang bakal aku lakuin ke depannya, mau itu di farmasinya atau di luar farmasinya gitu. Terus juga pelatih UKM Unisba juga karena beliau itu sebenarnya anak milenial, tapi tuh beliau tuh beneran Gen Z banget, jadinya tuh ke anak-anak tuh nggak Enjoy iya juga ya. nggak diktator gitu, nggak harus gini malah beliau tuh ikut kita aja gitu, maunya latihannya kayak gimana dan bikin kita nyaman sih saat latihannya gitu. Kalau boleh tahu pelatihnya itu dari luar universitas? Iya, dari luar universitas, kebetulan pelatihnya itu langsung turun dari IPSI-nya gitu. Dari Keren. iya IPSI sih, dari situ. Oke nih, selanjutnya gimana caranya Teh Nazira bisa tetap seimbang antara kuliah, farmasi, dan juga kan himpunan juga kan, ikutan himpunan itu gimana sih? Kalau sebenarnya kalau buat ngimbangin emang susah ya, karena kan dari waktunya juga kan emang cukup padat gitu kuliah di farmasi itu. Paling sih kalau menurut aku atur jadwal sih. Selain itu juga kita tuh harus ngejaga pola fisik kita sama mental kita, karena kalau misalnya menurut aku dua itu salah satunya hancur, bakal ikut hancur semuanya juga, ke moodnya juga hancur, terus juga ke fisiknya juga hancur, bahkan juga mentalnya juga bisa hancur juga gitu. Menurut aku mending jaga fisik sama mentalnya dulu deh, daripada ngedengerin kata orang atau bikin jurnal atau gimana. Mendingan pola fisiknya dulu sama mentalnya dulu. Berarti pola fisik dan mental yang paling penting. Oke nih Teh Nazira, ada nggak tips khusus untuk manajemen waktu biar bisa tetap berprestasi di akademik ataupun di non akademik? Menurut aku tips khusus itu gak ada, menurut aku ya, karena kata aku tuh lebih dijalanin aja. Aku tuh orangnya lebih dijalanin aja, apa yang ada di depan mata aku jalanin langsung gitu. Tapi kalian tuh butuh banget ngatur prioritas kalian gitu. Misalnya kedepannya bakal ada praktikum nih, mau nggak mau kan kita dari seminggu atau 3 hari yang lalu ini kita harus nyiapin dulu jurnalnya, laporannya gitu. Apalagi misalnya malamnya ada latihan silat juga gitu, pasti lebih dipersiapkan sih buat praktikumnya gitu. Malam Iya karena di kita tuh latihannya malam sih, jadi paling atur waktunya kita beneran ngeberesin dulu PR-PR kita yang ada di farmasi, baru malamnya latihan kardio. Capek juga ya dilihat-lihat, soalnya kan kita kampus juga kan pagi juga kan. Malam tuh sampai jam berapa ya? Biasanya kita dari maghrib sampai jam 9. Kadang kalau misalnya ada latihan tambahan bisa sampai jam 10. Wah, mantap. Bisa ngebagi waktunya. Oke nih Teh Nazira, harapan Teh Nazira ke depannya baik di bidang pencaksilat maupun di dunia farmasi itu seperti apa sih? Kalau dari bidang farmasinya sendiri, mungkin aku berharap aku tuh lebih rajin lagi dalam belajarnya. Terus juga bukan itu aja, tapi aku tuh lebih bisa ngembangin lagi dari sisi kefarmasiannya, karena menurut aku, karena kan kita udah pilih bidang farmasinya gitu, pastinya kita tuh punya harapan lebih gitu di bidang farmasi ini gitu. Jadi paling lebih konsisten lagi dalam belajarnya sih. Untuk dari bidang silatnya sendiri, mungkin aku harapannya bisa coba perlombaan lagi di tingkat nasional ataupun internasional. Pengennya sih kayak gitu, cuman karena umurnya udah lumayan masuk ke tua atau dewasa, mungkin si kategori atau dari event-event atau kegiatan silatnya itu bakal lebih jarang. Oh, jadi terbatas juga kan? Biasanya tuh kalau di umur yang segini tuh kita tuh udah masuknya ke apa ya, atlet yang udah profesional gitu loh. Jadi udah punya kontingen sendiri gitu, udah punya klubnya sendiri. Ngomong-ngomong nih Teh Nazira, bakal ada lomba lagi nggak nih? Insya Allah kayaknya bakal ada lomba lagi di Desember. Kalau target sih maunya di Desember, cuman karena kan kita nggak tahu kondisinya ya. Insya Allah di Desember. Bismillah ya, menang lagi. Amin. Oke, selanjutnya apa pesan dan motivasi Teh Nazira buat teman-teman mahasiswa farmasi lainnya yang mungkin pengen berprestasi seperti Kakak? Motivasi mungkin menurut aku kalian itu harus coba hal baru, terus juga keluar dari zona nyaman kalian, karena kesempatan-kesempatan yang ada di kalian di depannya itu kalian tuh harus coba gitu. Jangan karena
karena kita udah sibuk terus kalian gak mau coba hal baru, mending coba aja hal barunya. Coba dulu ya guys. Oke, selanjutnya kalau disuruh rangkum perjalanan sampai juara kemarin dalam satu kata, kata apa yang paling tepat menurut Teh Nazira? Menarik, menurut aku menarik karena bagi aku sisi menariknya tuh banyak banget artinya. Sisi menarik dalam kesulitan membagi waktu, sisi menarik dalam punya keluarga baru di UKM. Paling itu sih menurut aku kata menarik. Menarik. Oke, terima kasih ya Teh Nazira udah mau diundang ke podcast kita. Mungkin semoga selanjutnya next time Desember benar juara. Amin. Makasih teman-teman. Oke, bye bye. Makasih.